PSSI goblok, nyanyian supporter, kontroversi pergantian pelatih, dan krisis kepercayaan dalam sepak bola Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno yang biasanya bergemuruh dengan dukungan penuh bagi timnas Indonesia, kini menjadi lautan kemarahan. Ribuan supporter tak hanya datang membawa harapan untuk kemenangan, tapi juga amarah yang mendidih. Di tengah laga kualifikasi Piala Dunia, suara menyanyikan PSSI goblok menggema begitu keras, menjadi simbol kekecewaan yang telah lama dipendam. Keputusan kontroversial PSSI mengganti pelatih timnas di tengah kualifikasi menjadi pemantik utama protes besar-besaran ini. Bagi pendukung, ini bukan sekadar pergantian pelatih, tetapi bukti nyata bahwa Federasi Sepak Bola Negeri ini terus mengulangi kesalahan yang sama, membuat keputusan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasional. Supporter perspektif, kami bukan hanya penonton. Bagi para supporter, sepak bola bukan sekedar hiburan. Ini adalah bagian dari identitas, kebanggaan, dan harapan yang mereka bawa setiap kali mengenakan jersey merah putih. Seiring dengan meningkatnya performa timnas dalam beberapa tahun terakhir, harapan pun semakin tinggi. Namun, keputusan PSSI kali ini dianggap sebagai bentuk pengabdian terhadap harapan tersebut. Sudah berkali-kali kita lihat PSSI membuat keputusan yang aneh. Kami mendukung timnas, tapi bagaimana mau berkembang kalau federasinya sendiri malah merusak? Ujar Budi, seorang supporter yang telah mengikuti timnas sejak era 90-an. Di berbagai kota, aksi protes tak hanya terjadi di dalam stadion. Sejumlah komunitas supporter melakukan demonstrasi damai di depan kantor PSSI, membawa spanduk bertuliskan, sepak bola milik rakyat, bukan milik elit. Media sosial pun dibanjiri komentar pedas yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para petinggi PSSI. Perspektif pemain, dilema di tengah gejolak di balik euforia dan kekecewaan para supporter. Ada para pemain yang harus tetap fokus di lapangan. Bagi mereka, pergantian pelatih di tengah kualifikasi tidak hanya mengganggu, tetapi juga berpotensi merusak momentum yang sudah dibangun. Sulit bagi kami untuk tetap tenang ketika situasi di luar lapangan seperti ini. Kami ingin fokus bermain, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan ini mempengaruhi tim secara mental, ujar seorang pemain timnas yang enggan menyebutkan namanya. Beberapa pemain senior dikabarkan merasa kecewa dengan keputusan tersebut, tetapi mereka tetap berusaha menjaga profesionalisme. Namun, bagi para pemain muda yang baru saja mendapatkan tempat di timnas, ancaman ini bisa menjadi pukulan besar bagi karir mereka. Perspektif media, kritik terhadap kultur manajemen PSSI. Media olahraga nasional dan internasional pun menyoroti kegaduhan ini. Sejumlah jurnalis menganalisis profesionalisme PSSI dalam mengelola timnas. Dalam salah satu kolom opini di media nasional, seorang jurnalis menulis, sepak bola Indonesia memiliki potensi besar, tetapi selalu dihambat oleh keputusan-keputusan yang tidak masuk akal dari federasi. Tidak ada negara sepak bola maju yang pelatih mengganti di tengah kualifikasi tanpa alasan kuat. Ini bukan lagi soal teknis, melainkan soal bagaimana sepak bola dikelola dengan baik atau tidak. Beberapa analis sepak bola internasional juga mulai menilai kredibilitas Federasi Indonesia. Salah satu media luar bahkan menyebut keputusan ini sebagai contoh nyata bagaimana politik bisa menghancurkan perkembangan sepak bola. Dampak sosial dan ekonomi, sepak bola yang dikuasai kepentingan elit. Lebih dari sekedar urusan di lapangan, keputusan PSSI ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar. Sponsor yang selama ini mendukung timnas mulai mengambil arah kebijakan federasi. Beberapa mitra komersial bahkan mempertimbangkan untuk mengunduh kontrak mereka jika situasi ini terus berlanjut. Di sisi lain,
Masyarakat yang selama ini menjadikan sepak bola sebagai bagian dari kehidupan mereka merasa semakin kecewa. Banyak yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap federasi dan berasumsi bahwa sepak bola Indonesia tidak akan pernah maju jika terus dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki visi jangka panjang. Kalau begini terus, kapan kita bisa melihat Indonesia bermain di Piala Dunia? Ujar seorang pedagang kaki lima yang sehari-hari menjual pernak-pernik timnas. Arah masa depan, reformasi atau sejarah yang berulang? Setelah menyanyikan PSSI Goblok menggema di stadion dan media sosial, pertanyaannya kini adalah, apakah PSSI akan benar-benar mendengar suara supporter? Atau mereka akan kembali menutup telinga seperti sebelumnya? Sejarah telah mencatat bahwa ini bukan kali pertama PSSI mendapat kritik keras dari publik. Namun, apakah kali ini akan ada perubahan nyata? Ataukah semua ini hanya akan menjadi siklus yang terus berulang tanpa solusi? Satu hal yang pasti, supporter Indonesia tidak akan tinggal diam. Sepak bola bukan hanya milik federasi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan perubahan nyata. Dan selama PSSI masih membuat keputusan kontroversial yang merugikan timnas, suara-suara protes akan terus menggema di stadion, di jalanan, dan di hati setiap pecinta sepak bola tanah air.